lagi bersama saya Ermayanti Rustandi dari SDN 1 Bayombong, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan eksplorasi konsep pada modul 1.2. Pada modul 1.2 ini dimulai dengan cara berpikir otak manusia. Pada otak manusia, kita dibagi menjadi dua, yaitu ada cara berpikir cepat dan cara berpikir lambat. Nah, di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada bagian yang disebut cara berpikir otak mamalia, itu mengenai dunia sekitar. Yang kedua, yaitu cara berpikir otak reptil, yaitu untuk bertahan hidup. Dan yang ketiga, ada cara berpikir otak primata, dan yang keempat adalah cara berpikir otak manusia yang secara sempurna. Pada bagian ini, tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa cara berpikir itu dibagi dua. Yang pertama berpikir cepat, yang kedua berpikir lambat. Pada cara berpikir cepat, yaitu menggunakan kerja otak mamalia dan kerja otak reptil, yang diibaratkan seperti seseorang yang sedang menaiki eskalator yang searah tanpa membutuhkan banyak energi. Jadi mereka hanya diam, tidak bergerak, namun kita akan sampai pada tujuan. Itu contoh cara berpikir cepat. Yang kedua, cara berpikir lambat. Cara berpikir ini menggunakan kerja otak primata dan kerja otak luhur manusia, yang diibaratkan seperti seseorang yang sedang menaiki eskalator melawan arah, sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak untuk sampai pada tujuan. Karena ketika kita sedikit saja lengah, kita akan kembali lagi ke bawah. Jadi diibaratkan eskalator itu berlawanan arah dengan kita. Selanjutnya, pembahasan yang akan kita bahas yaitu 5 dasar kebutuhan manusia. Di sini terdapat 5 kebutuhan dasar yang pasti dibutuhkan oleh setiap manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kebebasan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup itu bisa kita ibaratkan atau disamakan dengan kebutuhan pokok, seperti membutuhkan makan, istirahat, tidur, olahraga, dan itu dapat dilakukan untuk menjaga kita supaya kita dapat bertahan hidup. Yang kedua, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa ingin diterima oleh orang lain, merasa diperlukan, dipedulikan, bisa berbagi dengan orang lain, atau mungkin yang sering kita sebut dengan kolaborasi, lalu menjadi bagian dari suatu kelompok dan saling mengasihi. Kebutuhan ini akan menjadi kontak sosial yang akan menghubungkan kita dengan orang lain. Sehingga kebutuhan ini membutuhkan ketulusan dan kehangatan supaya kita merasa diterima dalam suatu komunitas atau dalam suatu kelompok atau di dalam dunia kerja kita. Yang ketiga, adanya kebutuhan atau kekuasaan atau disebut juga power, yaitu kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan kita. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi lebih kompeten, lebih terampil, atau bahkan bisa memimpin. Mungkin dalam guru penggerak mungkin ini lebih cenderung ke mandiri ya, berprestasi, diakui dan didengarkan oleh orang lain. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Ya mungkin kita dapat meninggalkan pengaruh positif ya. Kebutuhan ini juga dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti hobi, atau mungkin ada tugas sekolah, atau tugas pekerjaan kita di sekolah ya. Belajar menjadi orang yang kuat dan membuat pilihan positif untuk bekerja. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan ya, kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan ini kebutuhan untuk mandiri yang sifatnya memiliki pilihan untuk mengembangkan
daya lentur atau mengendalikan arah kendalinya sendiri. Kebutuhan ini yaitu terkait kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan untuk bergerak, untuk mencoba, untuk mengeksplor diri dalam hal-hal yang baru dan menarik. Pemenuhan kebutuhan ini juga dapat dilakukan untuk menyediakan variasi atau memberikan ruang untuk jadi diri sendiri yang merdeka ya. Yang kelima yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan ini mencari kesenangan baik itu berupa humor, bergembira, atau tertawa. Salah seorang filosofi menyebutkan bahwa menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya, dengan bermain kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan pembelajaran yang bermakna atau mindful ya. Nah, ini adalah contoh yang tadi saya sudah jelaskan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia ya. Tadi sudah saya paparkan penjelasannya. Yang selanjutnya yaitu ada tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini ada yang disebut dengan wiraga, ada juga yang disebut dengan wirama. Wiraga itu meliputi dari raga kita, panca indera, imajinasi, bermain atau belajar, mengeksplorasi pengalaman dari rasa sampai ke olah pikir kita. Sedangkan wirama yaitu merupakan tanggung jawab, pembiasaan, irama keseharian, jadwal rutin yang selaras dengan sesama manusia. Di sini Ki Hajar Dewantara mengelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu pada usia taman kanak-kanak atau PAUD hingga SD berada pada usia 0 sampai 8 tahun yaitu masih termasuk di kategori wiraga. Yang selanjutnya dari SMP di sini ada sebagian wiraga dan sebagian wirama. Ini artinya bahwa pada periode ini, anak mulai berkembang pikirannya, maka selain melanjutkan pendidikan untuk mengakomodasi kebutuhan perkembangan jasmani, indera mereka juga belum usai. Pendidikannya juga mulai fokus dalam menuntun proses berpikir anak agar mereka semakin seirama antara wiraga dan wiramanya. Di sini sama tahapannya SD, SMP sampai pada tahap SMP, SMA. Di sini wiraga dan wirama itu saling berkaitan ya, mulai dari imajinasi mereka hingga sikap mereka dalam melakukan sesuatu sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Dan yang terakhir pada tahap usia 17 sampai 24 tahun di sini terlihat hanya gambar wirama saja. Jadi pada tahapan ini seorang individu sudah merasa tanggung jawab akan tugasnya, akan perkembangannya sesuai dengan irama keseharian, sudah dapat menentukan jadwal sendiri selaras dengan sesama, bisa berkolaborasi dengan sesama dan alam semesta. Selanjutnya, menurut jika tadi menurut Ki Hajar Dewantara ada wiraga dan wirama, sekarang menurut psikososial yaitu Erik Erikson yang mengemukakan bahwa ada 5 tahapan pada diri manusia. Yang pertama ada harapan, yang kedua ada tekad, ada tujuan, lalu kompeten, lalu loyalitas, dan ada cinta. Di sini kepercayaan dan ketidakpercayaan berada pada usia 0 sampai 1,5 tahun. Otonomi versus rendah diri pada itu termasuk dalam tekad pada usia 1,5 sampai 3 tahun. Yang ini yang warna hijau inisiatif dan rasa bersalah. Jadi pada usia ini anak sudah mempunyai inisiatif dan merasakan jika mereka berbuat kesalahan. Ini sudah pada titik tujuan usia 3 sampai 5 tahun. Yang selanjutnya ada produktivitas versus inferioritas.
Di sini pada tahap kompeten yaitu pada usia 5 sampai 12 tahun, di sini masih usia SD ya. Selanjutnya yaitu identitas versus kebingungan peran. Jadi mereka pada mulai masuk usia SMP sudah mencari jati dirinya sendiri ya, dalam tahapan loyalitas umurnya 12 sampai 18 tahun. Yang terakhir yaitu keintiman versus isolasi membentuk cinta pada usia 18 sampai 40 tahun. Dari beberapa teori yang disampaikan tadi, apa kaitannya tahap pertumbuhan anak dengan kebiasaan dan nilai hidup manusia? Nilai hidup manusia jelas sekali kaitannya dengan pertumbuhan anak. Anak berubah sesuai usia dan nilai jiwa yang ada pada dirinya, dan diikuti dengan kebiasaan mereka setiap hari sesuai perkembangannya, nilai hidupnya, sehingga manusia itu akan muncul menjadi suatu kebiasaan. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu nilai apa yang dikuatkan sebagai guru penggerak. Menurut pendapat saya, nilai yang harus dikuatkan yaitu tentang kasih sayang dan rasa ingin diterima. Mohon maaf ya, ini ada kesalahan pengetikan. Ini maksudnya rasa ingin diterima. Karena dalam nilai ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa ingin diterima, berbagi, bekerja sama, atau berkolaborasi, dan kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, dan menjadi pribadi yang suka berbagi pengalaman baik, berbagi ilmu dengan tujuan untuk perbaikan mutu pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada bagian eksplorasi konsep modul 1.2. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.